apakah boleh kita beribadah kepada Nabi Muhammad? Boleh enggak? Ibadah kepada Nabi Muhammad boleh tidak? Masa dah boleh? Nabi Muhammad ini ibadah kepada, berarti kata ibadah murni hak Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li Rasulillah. Tidak boleh. Murni lillahi rabbil alamin, la syarika lahu. Pertanyaan yang kedua, taat kepada Rasul boleh enggak? Boleh kan? Berarti taat kepada Rasul membawa kita taat kepada Allah. Tapi kalau kata ibadah, ibadah kepada Allah bukan ibadah kepada Rasul, tapi taat kita kepada Rasul menjadi ibadah kepada Allah. Faham enggak? Pertanyaan yang ketiga, doa itu ibadah atau taat? Doa itu ibadah atau taat? Ibadah. Sekarang kembali lagi, berarti ibadah murni hak Allah. Terus kalau saya berdoa, ya Rasulullah selamatkan aku dari neraka Jahannam, boleh enggak? Ya kan Rasul seorang mulia, Rasul yang paling suci, Rasul yang teragung, yang paling disayangi, dicintai Allah. Kenapa dah aja minta tolong dia? Boleh enggak? Ya Rasulullah, sudah lama nikah, belum sampai sekarang belum punya keturunan, tolong dong, satu anak laki, satu perempuan, itu aja, tolong ya Rasulullah. Boleh? Saya sedikit menjelaskan sebelum menutupi majlis kita, fenomena kemusyrikan. Yang dimaksud di sini fenomena kemusyrikan itu bukan orang musyrik menyembah selain Allah, tapi orang muslim menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat sekarang, banyak orang-orang masih memiliki keyakinan kepada selain Allah. Saat dia mempunyai masalah, supaya lebih cepat dimudahkan, dia pergi ke tukang dukun. Dalam pemilu saja, banyak orang-orang yang masuk dunia politik supaya terpilih atau bisa menjadi orang yang menang dalam pemilu atau sukses, dia mandi ke tukang dukun. Tak tahu dia mandi junub atau mandi apa, saya tidak ngerti. Tapi yang jelas mandi supaya bisa sukses. Kemudian di luar itu disuruh bermacam-macam, malah dia turutin, menuruarkan. Kalau kita berkata, Pak, supaya Bapak sukses, daripada pergi ke dukun dan membayar ratusan juta atau puluhan juta, lebih baik disedekahin, bikin acara bermanfaat untuk anak yatim dan miskin. Dengan doa dan ikhlasnya Allah berikan kemudahan. Sekarang di luar itu sesajen, tahu sesajen? Sekarang orang takut sekarang gunung meletus. Daripada berlindung kepada Allah, malah dia membawakan nasi kuning dilemparkan dalam gunung itu. Katanya supaya ente jangan khawatir, kalau soal beras kuning insyaAllah kita isi perut ente, tapi jangan meletus lagi. Masa begitu bahasa kita sama gunung? Dan Allah sudah memberikan satu bukti besar supaya umat manusia sadar, tapi manusia tidak mau sadar. Peristiwa yang terjadi di Jogja, meletus gunung itu kan, Merapi ya. Ibu, apa yang terjadi dalam juru kunci gunung Merapi? Tak usah sebut nama, saya tidak sebut nama. Juru kunci jelas, sudah tahu semua. Tapi ini sebuah tanda agar manusia sadar. Yang sudah diberitahu oleh pemerintah, yang ditugaskan di tempat,
Ini Pak, ini sementara ada bahaya. Ini benar, ini kali ini dah bisa ditawar-tawaran sama gunung ya. Malah beliau menjawab, ini saya hubungan baik sama gunung ini, saya selesaikan, jangan khawatir. Begitu dia sudah sampai di sana, malah benar-benar meletus sampai beliau menjadi salah satu kurban. Bukan hanya beliau saja, banyak yang sudah menjadi kurban. Kenapa mereka di saat itu sudah memberikan tanda bahaya dan pemerintah memerintahkan mereka segera pindah lokasi? Kenapa mereka tidak pindah? Karena mereka percaya ke juru kunci berkata tidak akan meletus, dan saya sudah bicara baik-baik. Bicara apa? Sama siapa bicara? Sama Allah atau sama gunung? Hafal satu dasar. Ada satu kaidah, satu dasar. Barang siapa makhluk berlindung kepada makhluk, barang siapa makhluk berlindung kepada makhluk, pasti akan sengsara. Apalagi makhluk itu jauh lebih kuat. Sekarang kalau kita bandingkan manusia sama gunung, mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Gunung. Jadi kalau kita mau berlindung kepada sesuatu, yang semestinya kita berlindung kepada yang menciptakan gunung itu. Berlindung kepada Allah lewat berbanyak salat malam, lewat berbanyak istighfar, lewat berbanyak doa, lewat berbanyak sedekah. Salah satu yang memadamkan kemurkaan Allah sedekah, sebagaimana bersabda SAW, padamkan kemurkaan Allah dan sedekah. As-sadaqatu tudfi'u ghadab ar-rabb. Dan sedekah bisa memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air itu memadamkan api. Itu dalam sedekah. Bukan berlindung kepada gunung atau lari kepada laut membawakan macam-macam. Maka ini yang berlaku hal ini bukan non muslim, orang Islam. Malah pernah kemarin saya isi di Bogor, Tabligh Akbar, acara di Bogor. Ada ibu-ibu di sini dari Bogor, selamat datang dari Bogor. Saya pas pulang lewati satu arah, satu jalan, saya lupa nama itu, katanya ada satu jembatan di sana. Mungkin bapak ibu sudah kenal satu jembatan. Katanya kalau ada orang bacaran, kalau bawa bacarannya jalan-jalan ke sana, pasti terputus hubungan, tidak bisa lanjut. Jadi bagi orang yang lagi bacaran, sial kalau ke sana. Ada lagi di Jogja, ada dua pohon, katanya ini untuk jodoh ya. Jadi kalau orang-orang minta jodoh, katanya ditutupin mata supaya bisa lewatin ya, antara dari pohon kanan sampai nebrang ke pohon yang satu lagi, tapi tambah miring ya, tambah kanan kiri. Kalau lurus sampai kanan pohonnya, berarti jodoh anda alhamdulillah lancar sama Syekh Ali. Masa begitu? Orang-orang malah berbuat macam itu. Yang saya heran, banyak lari ke sana sampai ramai tempat itu. Orang Islam. Kalau non muslim berlaku hal itu, wajar. Orang dia tidak kenal Allah lagi. Dan kalau orang sudah kafir kepada Allah, apapun dosanya termasuk kecil, karena dosa yang terbesar dosa syirik, dosa kufur. Tapi bagaimana kita bisa jelasin? Orang tidak pernah salat sama sekali, tidak pernah masuk masjid, tapi rutin dia ziarah ke makam. Harap apa? Katanya barakah, kalau makam ini barakah. Terus masjid, tidak pernah dia masuk masjid. Malah saya kenal satu orang, malah dia bawakan anaknya yang kecil supaya anaknya jadi pintar katanya. Bawakan setiap malam di malam hari, malam tertentu atau bulan tertentu, dibawakan ke makam fulan tertentu, dibawakan air bermacam-macam. Terus salat tidak pernah. Saya tanya imam masjid yang namanya tetangga dengan masjid sebelahan sama masjid, yang dia heran. Imam masjid berkata, saya heran dengan orang yang punya masjid ini, rajin ke makam tapi tidak pernah datang masuk masjid. Apakah itu yang kita bisa mendapatkan barakah?
Padahal kita baca wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Orang-orang yang masuk masjid berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tak ada makhluk manusia yang bisa memberikan apa-apa. Dan kita baca asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada bersama Allah siapapun, tak ada. Malah dengan kalimah syahadat dibawakan dua kalimah syahadat. Nabi Muhammad pun terpisah dari kemuliaan hak Allah murni. Tak ada bilang asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad. Tak ada begitu. Pisah. Asyhadu an la ilaha illallah karena ada di sini dua hak. Hak Allah tidak bisa menjadi hak Muhammad, dan hak Muhammad itu di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya sekarang Bapak Ibu, apakah boleh kita beribadah kepada Nabi Muhammad? Boleh enggak? Ibadah kepada Nabi Muhammad boleh tidak? Masa tak boleh? Nabi Muhammad ini ibadah kepada, berarti kata ibadah murni hak Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li Rasulillah. Tidak boleh. Murni lillahi rabbil alamin, la syarika lahu. Pertanyaan yang kedua, taat kepada Rasul boleh enggak? Boleh kan? Berarti taat kepada Rasul membawa kita taat kepada Allah. Tapi kalau kata ibadah, ibadah kepada Allah bukan ibadah kepada Rasul, tapi taat kita kepada Rasul menjadi ibadah kepada Allah. Faham enggak? Pertanyaan yang ketiga, doa itu ibadah atau taat? Doa itu ibadah atau taat? Ibadah. Sekarang kembali lagi, berarti ibadah murni hak Allah. Terus kalau saya berdoa, ya Rasulullah selamatkan aku dari neraka Jahannam, boleh enggak? Ya kan Rasul seorang mulia, Rasul yang paling suci, Rasul yang teragung, yang paling disayangi, dicintai Allah. Kenapa dah aja minta tolong dia? Boleh enggak? Ya Rasulullah, sudah lama nikah, belum sampai sekarang belum punya keturunan. Tolong dong. Satu anak lelaki, satu perempuan, itu aja. Tolong ya Rasulullah. Boleh? Berarti kita beribadah lewat doa kepada Allah. Kita kalau minta sesuatu lewat Rasulullah, kita berkata ya Allah berikan syafaat siapa? Rasulullah. Berarti tetap kuncinya di, memang Rasul pun tidak memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Dalilnya apa? Rasul pun saat di hari kiamat, semua manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad, semua manusia minta sama Rasulullah, minta sama para Nabi dan Rasul, semuanya jawab nafsi nafsi, saya tidak bisa. Coba Nabi Muhammad saja yang bisa. Semua datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah tolong selesaikan ini di hari kiamat. Di hari kiamat, berarti Rasul hidup di saat itu, karena dibangkitkan semua orang datang karena Rasul lagi hidup, boleh kita langsung minta tolong beliau. Tapi tetap walaupun kita minta tolong beliau, apa jawaban beliau? Sabar, saya minta izin Allah. Kemudian beliau sujud dekat arsy Allah, dan kata Rasulullah di saat itu, Allah gerakkan lidahku mengucapkan segala puji bagi Allah yang tidak pernah tersebut oleh manusia sebelumnya. Subhanallah. Allah berikan ucapan yang tidak pernah diucapkan untuk mengagungkan Allah selain Nabi Muhammad SAW. Dan sebelumnya tidak ada makhluk pun yang bisa mengucapkan kata-kata itu.
Begitu Allah biarkan Nabi Muhammad sekian lama memuji Allah dalam sujudnya, habis itu Allah berfirman, angkatlah kepalamu wahai Nabi Muhammad, dan apa yang kamu minta aku izinkan dan aku berikan. Disitulah Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ini umat manusia sudah lelah menunggu hisab 50.000 tahun, ya Allah segerakan hisab mereka. Karena mereka sudah capek minta tolong Nabi Muhammad, karena mereka sudah berdiri 50.000 tahun. Kita berdiri 10 menit saja minta ampun imamnya, oh kebanjangan ini imam. Bagaimana nanti di hari kiamat 50.000 tahun? Sudah jelas Bapak Ibu. Oleh karena itu, ini fenomena syirik itu sudah di mana-mana. Orang ke dukun, orang ke tukang sihir, punya masalah sedikit saja lari ke tukang dukun dan sihir. Suami istri punya masalah, larikan ke tukang dukun sihir. Anak pun lagi sakit, dia tidak bisa, katanya sejarah medis, sudah berobat ke sana sini, sejarah medis angkat tangan, larinya kepada, katanya ini barangkali ada gangguan halus, ada gangguan apa macam-macam, yang bisa bantu adalah tukang dukun, dilarikan. Ternyata harga iman kita murah sekali. Begitu sekali pergi ke tukang dukun, kita jual iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pulang, Allah tidak menerima salat kita, walaupun salat tahajud dan salat yang lain-lain, karena kita sudah melanggar aturan Allah dan tidak menghadapi cubaan dengan sabar dan kembali berdoa kepada Allah. Kenapa Allah menguji kita, memberikan cubaan dan ujian? Agar kita melarikan diri kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Malah sekarang manusia dalam keadaan senang larikan diri kepada dukun dan sihir, malah juga dalam keadaan susah pun lebih parah lagi melarikan. Artinya sisa iman yang masih ada dalam hatinya, dia dan tangannya sendiri menghancurkan. Sekarang mudah sekali, tidak perlu datangi mereka, mencari tukang dukun dan sihir kemana saja. Barangkali bisa salah alamat atau tempat mereka jauh. Sekarang bisa di tempat kita masing-masing lewat SMS. Tinggal hanya kirimkan nama spasi tanggal lahir rek 9888, InsyaAllah akan mampu merubah nasib anda. Kalau memang mampu merubah nasib anda orang lain, kenapa tidak merubah nasib dirinya sendiri saja? Cuman karena mohon maaf, mudah kita ditipu, mudah dibodohkan, dan mudah dimanfaatin kita supaya mereka jadi kaya dan kita bertambah. Bukan masalah jadi miskin harta, tapi miskin iman, kehancuran iman. Ternyata SMS barangkali harganya 5.000 saja, mohon maaf, ternyata harga iman kita hanya 5.000. Istighfar yang sudah terlanjur, apalagi sekarang juga tersebar satu iklan baru, ya katanya kalau mau tahu perasaan cinta suami sama kamu masih betul mantap dan bagus, katanya kirimkan nama kamu sama nama suami sesuai tanggal lahir, nanti akan dikirimkan berapa persen masih tersisa cintaan suami sama kamu. Ini malah memfitnahkan rumah tangga orang. Masa percaya SMS, dinilai katanya darah dalam hati naik turun tik. Astagfirullah, suami saya selama ini ternyata 20%. Langsung bikin masalah suami. Siapa dia ya? Siapa dia yang masuk dalam hatimu? Astagfirullah, gara-gara SMS. Ini kan fitnah. Masa kita percaya orang yang menghancurkan rumah tangga kita? Na'udzubillah. Harus kita bertakwa kepada Allah. Kalau anda merasa punya masalah, berlindung kepada Allah yang maha tahu dan maha teliti apa isi hati kita. Pasti akan Allah berikan petunjuk. Kalau Allah lihat memang kita benar-benar percaya kepada Allah sebagai Tuhan kita, yang telah kita mengucapkan kalimat syahadat sebagai nazar, sebagai janji, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kita pasrah lahir batin kepada Allah. Saya akhiri ada satu cerita.
Seorang suami, istrinya lagi marah sama suaminya, marah, ngamuk, terus sedih. Suaminya pulang ke rumah melihat muka istrinya seperti itu. Suaminya juga ikut sedih. Malah kita capek dari pagi bekerja cari nafkah dan rezeki. Istri saya begini, ada apa sih lagi ini? Siapa yang laporin dia sampai begini rasanya? Terus dia mau menghiburkan istrinya, tambah menyakiti perasaannya. Istrinya mukanya dia seram, mau ajak ngobrol susah. Kata suaminya, aduh, yang paling aku sayangi dan yang tercantik di dunia ini nomor 2 adalah kamu. Tambah marah lagi. Emang yang pertama siapa? Kamu juga pas lagi senyum. Langsung senyum istrinya. Selesai masalah. Oleh karena itu bapak-bapak kalau pulang ke rumah melihat istrinya seperti itu, bicara seperti itulah. Saya sudah ini istri saya sudah pernah ngomong sama dia. Dia lagi marah, saya astagfirullah, ada apa ini sama istri saya? Kamu yang tercantik nomor 2 di dunia. Langsung dia marah lagi. Emang yang nomor 1 siapa? Saya bilang kamu pas lagi senyum. Alhamdulillah selesai masalah. Begitulah kita bisa membina rumah tangga kita. Jangan hanya melihat negatifnya, tapi ambillah positifnya, ambillah hikmahnya. InsyaAllah senantiasa kalau kita pasrah diri lahir batin kepada Allah sebagai orang muslim dan harap menjadi hamba yang salih salihah, jauh dari hal syirik, jauh dari hal-hal yang merusakkan iman kita, yang menghancurkan iman syahadat kita. Karena harta yang termahal bagi bapak ibu adalah kalimat syahadat. Harta yang termahal kalimat syahadat. Kalau kehilangan kalimat syahadat berarti kehilangan surga. Kalau kehilangan kalimat syahadat, kehilangan ridha Allah. Kalau kehilangan kalimat syahadat berarti selama ini ibadah kita semua sudah terhapus. Haji, umrah, ibadah, puasa, salat, semua tak ada arti karena kita sudah memperbuat syirik kepada Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan bapak ibu diselamatkan dan dilindungi Allah dari berbuat syirik, syirik besar maupun kecil. Karena kesempatan antara azan iqamah dan antara azan dan iqamah doa itu makbul, diijabah. Mari kita tutupi majlis kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami ya Allah semua yang hadir petunjuk kepada jalan yang lurus, agar kami jauh dari segala fitnah, jauh dari segala syirik, jauh dari segala kufur, jauh dari segala kemunafikan. Ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami, kuatkan kami lahir batin, agar kami menjadi hamba-Mu yang salih salihah ya Rabbal Alamin. Masukkanlah kami dalam golongan-Mu, hamba-Mu yang salih salihah. Ya Allah, aku mohon untuk Bapak Ibu ya Allah. Ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, untuk semua yang hadir di saat ini. Tidak ada yang keluar dari masjid ini habis salat isya malam ini sampai Engkau mengampuni segala dosanya. Ampuni segala dosanya, dosa besar maupun kecil, dosa terang-terangan maupun sembunyi, dosa lahir maupun dosa batin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di antara bapak ibu yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Ya Allah, aku mohon jadikan bapak ibu ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, berilah kepada kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kepada kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid Agung Sunda Kelapa ini di malam ini ya Rabbal Alamin. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah, di surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, ampuni orang tua kami. Orang tua kami, Ya Allah, selama ini kami akui menyakiti perasaan kedua orang tua kami. Kami selama ini belum mampu menyempurnakan hak orang tua kami, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, maafkan atas kesalahan kami terhadap mereka. Maafkan, Ya Allah, atas kesalahan kami terhadap mereka. Ya Allah, ampunilah kekurangan kami dan dosa kami terhadap orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat, karena kami tidak mampu balas dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Kami serahkan, Ya Allah, kepada-Mu, Ya Allah, kepada Engkau, Ya Allah, yang membalas kebaikan mereka dunia akhirat, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Qadhi al-Hajat, Ya Qadhi al-Hajat, Ya Qadhi al-Hajat. Ya Allah, yang punya keinginan dan cita-cita untuk ke tanah suci haji umrah, Ya Allah, panjangkan umurnya, murah ke rezekinya, berikan kemudahan ke tanah suci haji dan umrah, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kebahagiaan dan kemudahan dan rezeki yang halal supaya mampu membawa keluarga ke tanah suci, Ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, anak dan cucu kami, anak cucu kami, Ya Allah, dalam menghadapi fitnah dunia, menghadapi godaan hawa nafsu, menghadapi godaan gaulan, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon dalam rahmat-Mu, pimpinlah anak cucu kami, Ya Allah, agar anak cucu kami menjadi anak salih salihah, anak cucu kami menjadi orang yang diridai Allah, menjadi orang yang jauh dari segala macam maksiat, yang jauh dari segala macam narkoba, yang jauh dari segala macam minuman keras, yang jauh dari bermacam zinahan, bermacam hal-hal yang Engkau murka, Ya Rabbal Alamin. Lindungi ala kami, Ya Allah, dari keburukan dunia. Lindungi anak cucu kami, Ya Allah, dari hawa nafsu. Lindungi anak cucu kami, Ya Allah, dari manusia yang jahat, dari kejahatan manusia dan fitnah dunia, Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah.